wajahmu dan berseru. Salam saudaraku, saya tahu salah satu kebiasaan kita pada akhir tahun atau awal tahun adalah bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman, bersih-bersih lemari, bersih-bersih file-file di meja kerja saudara, bersih-bersih alat kerja saudara di ladang, di kebun, di toko, dan lain sebagainya. Dan itu baik sekali karena mungkin ada hal-hal yang kita tidak ingin lagi ada bersama dengan kita tidak mau pakai lagi pada tahun yang berikutnya. Tetapi juga, pernahkah saudara berpikir bahwa hidup kita pun perlu bersih-bersih? Ada hal-hal yang kita tidak boleh pakai lagi untuk tahun yang baru ini. Di tahun yang baru ini, ada hal-hal yang tidak boleh lagi ada pada diri kita di tahun yang baru ini. Karena itu sudah terbukti tidak membuat kita berhasil. Itu sudah terbukti tidak membuat perkenanan Tuhan atas hidup kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-2, firman Tuhan berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Mau lebih banyak berbuah di tahun 2021? Ayo bersih-bersih. Apa yang perlu dibersihkan? Yang pertama, hati nurani kita. Ibrani 10 ayat 22 mengatakan, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati nurani ini perlu betul-betul bersih. Buang segala dengki, buang segala amarah, buang segala dendam. Itu semuanya adalah sampah yang sama sekali tidak membuat kita berbuah lebih banyak, sama sekali tidak menolong kita untuk berhasil, sama sekali tidak membantu kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, kita perlu bersih-bersih dari sifat-sifat palsu, dari karakter-karakter yang palsu. Saudara, Matius 23 ayat 25 dan 26, di sana Yesus menegur ahli-ahli Taurat yang hidup di dalam kepalsuan dan kemunafikan. Dan Yesus berkata kepada orang Farisi, ayat 26, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Mari kita buang segala kepura-puraan, segala kepalsuan. Jadilah orang yang asli, yang apa adanya, sehingga semua orang nyaman bergaul dengan saudara. Semua orang merasa senang bergaul bersama dengan kita, karena kita apa adanya, bukan ada apanya. Kita sangat membutuhkan orang-orang yang hari-hari ini sama di luar dan di dalam. Jangan sampai mulutnya berkata manis, tetapi yang dipikirkannya bagaimana cara menipu kita. Jangan sampai, saudaraku. Itu yang kedua yang perlu kita bersihkan. Segala kepalsuan, segala kemunafikan. Sekarang teknologi handphone luar biasa, saudaraku. Wajah kita yang ya ala kadarnya bisa dipoles sedemikian juga menjadi ala artis yang terkenal. Tapi Tuhan berkata, dalam kehidupan engkau tidak butuh poles-polesan itu. Yang asli saja. Buang segala kepalsuan-kepalsuan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mari bersih-bersih. Dalam Yeremia 4 ayat 14, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu. Yang ketiga, ayo bersihkan hati kita dari semua rencana, niat-niat yang jahat. Adakah saudara memulai tahun ini dengan niat jahat, ingin mencelakakan orang, ingin mencuri milik orang, ingin memiliki barang atau sesuatu dari orang lain dengan cara yang tidak benar? Bersihkan itu semuanya dan biarkan Tuhan yang memberkati engkau. Jangan ada dalam hal itu. Saudaraku, dalam Yesaya 4
Dikatakan ayat 4, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semua itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ketika saudara mau bersih-bersih, saudara disertai oleh kemuliaan Tuhan yang menaungi saudara, yang menudungi saudara. Ayat yang ke-6, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin, ribut, dan hujan. Kalau saudara mau bersih-bersih, saudara dilindungi oleh Tuhan. Saudara akan dikasihi Tuhan. Ayo bersih-bersih, maka engkau akan berbuah lebih banyak. Maka engkau akan dilindungi oleh Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Ayo, kita bersih-bersih sekarang. Kaulah harapan dalam